Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Nurka Prasetya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B20 dengan NIM 2080424105. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pertumbuhan ekonomi yang meliputi pengertian, yang kedua yaitu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat yaitu faktor pertumbuhan ekonomi. Tujuan materi ini yaitu yang pertama, agar siswa dapat mengerti tentang pengertian ekonomi berdasarkan para ahli. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui teori pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir yaitu siswa dapat mengetahui faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi atau keadaan di mana terjadi peningkatan pendapatan yang diakibatkan oleh peningkatan produksi pada suatu barang ataupun jasa. Terjadinya suatu peningkatan pendapatan tidak berkaitan dengan jumlah penduduk yang meningkat, melainkan terjadi dari peningkatan output seperti berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan inovasi-inovasi yang ada di bidang sosial. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh apabila kegiatan perekonomian masyarakatnya berdampak langsung pada kenaikan produksi suatu barang dan jasa. Berdasarkan PAI, yaitu di sini terdapat Adam Smith yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga tentunya akan meningkat. Yang berikutnya yaitu dari Sardono Sugierno. Beliau menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini biasa kita sebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dan yang berikutnya yaitu ada Profesor Simon Kasnet. Beliau berpendapat pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan yang terjadi jangka panjang pada kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam jenis komoditas ekonominya pada masyarakat. Kemampuan ini bisa tumbuh diiringi dengan adanya perkembangan teknologi, ideologi, serta penyesuaian kelembagaan negara terkait. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Profesor Simon Kasnet berpendapat bahwa terdapat 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terlahir dalam analisa berdasarkan produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja, dan lain-lain yang meliputi sebagai berikut. Yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi yaitu terdapat 4. Yang pertama, ekonomi klasik. Dalam teori ini, pertumbuhan ekonomi dianggap akan menurun dengan bertambahnya populasi dan sumber daya yang semakin terbatas. Para ahli ekonom pertumbuhan klasik menjelaskan bahwasanya kenaikan sementara PDB real untuk setiap orang akan memberikan dampak yang disebut dengan ledakan populasi. Yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori ini merupakan model dari pertumbuhan ekonomi yang menjabarkan bagaimana suatu tingkat pertumbuhan ekonomi bisa stabil hanya jika 3 kekuatan dari ekonomi ikut berperan, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis. Dalam teori historis lebih menitik beratkan pada proses perkembangan perekonomian masyarakat dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia serta masyarakat berkonsumsi tinggi. Yang terakhir yaitu teori pertumbuhan ekonomi Kasnet. Kasnet menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena kenaikan kemampuan jangka panjang dalam suatu negara adalah hal menyediakan berbagai jenis barang ekonomi dalam jumlah yang besar kepada penduduknya. Yang keempat yaitu faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Dari teori-teori yang ada, maka dapat diketahui bahwasanya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM merupakan salah satu indikator yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya SDM yang berkualitas, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami peningkatan secara perlahan namun pasti. Yang berikutnya yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam atau lebih sering disingkat dengan SDA merupakan salah satu kekayaan suatu negara yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Namun,
Jika kekayaan SDA yang dimiliki suatu negara tidak diiringi dengan kualitas SDM yang memadai, maka hasilnya negara tersebut akan lebih sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali dengan barang yang lebih jadi dan tentunya dengan harga yang lebih mahal juga. Yang berikutnya yaitu kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam pertumbuhan ekonomi apabila negara tersebut mengalami peningkatan dalam hal pemanfaatan ilmu pengetahuan dan juga teknologinya. Dengan adanya pemanfaatan teknologi yang semakin maju, maka suatu perusahaan dalam negara dapat menciptakan bermacam-macam produk baru yang tentunya jauh lebih berkualitas dan efisien daripada produk yang sebelumnya telah dibuat. Yang keempat yaitu tingkat inflasi. Salah satu gejala dalam suatu negara yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut adalah tingkat inflasi. Inflasi sendiri diartikan sebagai suatu laju peredaran uang yang sulit terkendali dalam suatu negara. Hal tersebut tentunya dapat berpengaruh pada peningkatan harga suatu produk maupun bahan dan berdampak juga pada produktivitas bahan baku. Yang terakhir yaitu tingkat suku bunga. Pertumbuhan yang terjadi cenderung akan membuat tingkat suku bunga mengalami peningkatan karena adanya aktivitas peningkatan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Jika suku bunga tinggi, hal tersebut akan berdampak buruk pada suatu perusahaan yang biasanya untuk modal pinjaman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan tersebut. Kesimpulannya, perkembangan yang terjadi pada dunia bisnis sangat mempengaruhi hasil pertumbuhan ekonomi suatu negara secara langsung. Bisa disimpulkan bahwa saat adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka akan berjalan beriringan dengan permintaan masyarakat pada produk, barang, dan jasa. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Berikut merupakan sumber referensi saya untuk menyusun materi pada siang hari ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.